Mari belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang teori produksi dan penawaran. Berbicara tentang teori produksi, pasti tidak akan terlepas dari adanya fungsi, kurva, dan rumus. Tapi, jangan malas dulu. Mari kita ubah perspektif itu terlebih dahulu. Teman-teman, adanya rumus dan kurva digunakan untuk menyederhanakan cerita yang complicated. Sebagai perumpamaan, misalnya ada cerita yang sangat panjang, kemudian agar cerita tersebut sederhana, namun kesederhanaan tersebut dapat menceritakan berbagai macam hal. Oleh karena itu, muncullah apa yang dinamakan dengan fungsi, rumus, atau kurva. Nah, terlepas dari itu, teori produksi merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang suatu proses input menjadi output. Bagaimana suatu input memproses suatu barang hingga menjadi output. Kurang lebih seperti itulah pengertiannya. Nah, mari kita ambil contoh. Misalnya kita ingin memproduksi sebuah handphone. Nah, dalam memproduksi sebuah handphone, tentunya kita akan berpikir berapa banyak jumlah yang akan kita produksi. Dan tentunya dalam memproduksi sebuah handphone tersebut, pasti kita membutuhkan adanya tenaga kerja, modal, sumber daya seperti aluminium, plastik, kamera, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, kita juga akan membutuhkan teknologi. Jumlah ketergantungan antara jumlah barang yang akan kita produksi dengan faktor-faktor seperti tenaga kerja, sumber daya, modal, dan teknologi akan kita sederhanakan. Jadi dari cerita panjang tentang bagaimana kita akan memproduksi sebuah barang akan kita sederhanakan, sehingga timbullah sebuah fungsi, yaitu Q, quantity atau output, sama dengan fungsi dari K, L, R, dan T. Nah, jadi besarnya Q atau jumlah produksi tergantung pada fungsi modal, sumber daya, teknologi, dan tenaga kerja. Nah, teman-teman, terlepas dari itu, dalam teori produksi juga ada yang disebut dengan the law of diminishing return, atau yang akan kita singkat sebagai LDR agar pengucapannya lebih mudah. LDR dicetuskan oleh David Ricardo dan kemudian digambarkan dalam bentuk kurva produksi. LDR itu sendiri terjadi apabila total produksi bertambah akibat adanya pertambahan input. Nah, teman-teman, jika kita berbicara tentang input, kita boleh beranggapan bahwa input itu adalah modal, tenaga kerja, sumber daya, dan teknologi. Jadi input sama dengan KLRT. Nah gitu, jadi supaya mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah tadi bahwa LDR adalah keadaan di mana total produksi bertambah akibat adanya pertambahan input, namun pertambahan produksinya atau marginal produknya malah berkurang atau turun. Contohnya, ketika kita ingin menambah jumlah produk dengan cara menambah tenaga kerja, tetapi tambahan produksinya atau marginal produknya malah berkurang. Nah, apa sih itu marginal product? Kita ambil contoh, misalnya ketika kita ingin meningkatkan output dari tenaga kerja mulai dari 1, 2, 3 hingga 7. Nah, di tenaga kerja ke-8 kita bisa memproduksi misalnya 150 unit handphone. Kemudian kita ingin menambah lagi total produksinya, yaitu dengan cara menambah tenaga kerja lagi menjadi 9 orang. Nah, di tenaga kerja ke-9 kita memperoleh misalnya 200 unit handphone, itu sebagai total produksi. Nah, jadi marginal produknya sebesar 50, teman-teman. Kemudian kita ingin lagi menambah total produksinya. Kemudian kita menambah lagi tenaga kerja menjadi 10. Nah, di tenaga kerja ke-10 kita mengalami kenaikan total produksi sebesar 210 unit handphone. Jadi marginal produknya sebesar 10. Nah, teman-teman, dari penambahan tenaga kerja tersebut ternyata mempengaruhi adanya
penurunan marginal produk yang awalnya kita memperoleh sebesar 50 marginal produk dari total produk yang awalnya 150 menjadi 200. Kemudian kita mengalami penurunan di tenaga kerja ke 10. Jadi marginal produknya menjadi 10. Nah, penurunan inilah yang disebut dengan the law of diminishing return. Nah, jika ditanyakan di mana terjadinya LDR tersebut, maka terjadinya LDR tersebut ada di tenaga kerja yang ke-10. Nah, teman-teman, ini merupakan contoh dari kurva produksi total, produksi rata-rata, dan produksi marginal. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kurva isokos dan isokuan oleh rekan saya, Karisma Nurul Asni. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kurva isokuan dan kurva isokos. Yang pertama, kurva isokuan atau kurva produksi sama, yaitu suatu kurva yang menghubungkan berbagai titik kombinasi penggunaan dua input variabel yang digunakan untuk menghasilkan output yang sama banyaknya. Nah, jadi ciri-ciri kurva isokuan yaitu 1. Kombinasi input yang relevan mempunyai kemiringan negatif. 2. Cembung ke arah origin. Yang ketiga, tidak saling berpotongan antara isokuan yang satu dengan isokuan lainnya. Dan yang keempat, isokuan yang letaknya semakin jauh terhadap titik origin menunjukkan kombinasi yang menghasilkan output yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, kurva isokos atau kurva biaya sama, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi pembelian dua input variabel, misalnya tenaga kerja dan modal, dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama. Untuk membuat garis biaya yang sama, diperlukan data-data sebagai berikut. 1. Faktor-faktor produksi yang digunakan, dan yang kedua, jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai penawaran. Saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran jangka pendek. Berikut gambar kurva penawaran jangka pendek. Di gambar tersebut tampak bahwa MC, MR, dan kurva biaya variabel rata-rata APC average variable cost pada setiap harga yang berada di atas P, maka berapapun penjualan yang dilakukan oleh produsen, harga selalu melebihi APC sehingga produsen masih mendapatkan laba ekonomis positif. Apabila harga berada pada saat MC sama dengan APC, maka titik perpotongan ini disebut titik impas jangka pendek, short run break-even point, di mana pada harga ini produsen tidak mendapatkan laba ekonomis, namun hanya mencapai tingkat BEP saja. Dengan demikian, titik impas tersebut hanya akan beroperasi pada saat harga di atas. Secara grafis, total variable cost ini digambarkan dengan daerah yang tidak diarsir, yang berada di bawah kurva MC, sedangkan total revenue adalah hasil kali P dengan Q, sehingga produsen surplus digambarkan dengan daerah yang diarsir, yaitu yang di bawah P dan di atas kurva MC. Cara pertama lebih mudah untuk menghitung total produser surplus, sedangkan cara kedua lebih berguna untuk menghitung perubahan dari prosedur surplus yang telah ada. Berikutnya kita akan melihat pengaruh pajak penjualan dan pengaruh zakat perniagaan terhadap produser surplus. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengaruh pajak penjualan. Pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai sebesar misalnya 100 per liter bensin premium atau misalnya 10% dari harga per unit akan meningkatkan average total cost. Peningkatan ATC secara langsung juga berarti peningkatan MC. Bila harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini berarti penurunan profit, karena
Total revenue tetap sedangkan total cost meningkat. Sebelum adanya pajak penjualan, tingkat profit sebesar profit. Dengan adanya pengenaan pajak penjualan, tingkat profit menurun menjadi profit. Pengenaan pajak penjualan membawa pengaruh, yaitu pengaruhnya yang pertama adalah turunnya total profit dari profit menjadi profit. Lalu yang kedua, turunnya tingkat profit maksimal. Lalu ada juga pengaruh zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah terpenuhi dua hal, yaitu yang pertama nisab, batas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara dengan 96 gram emas. Lalu ada juga haul, yaitu batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun. Bila nisab dan haul telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Dalam ilmu ekonomi, ini berarti yang menjadi objek zakat perniagaan adalah revenue minus cost. Pengenaan zakat perniagaan juga sama sekali tidak memberikan pengaruh terhadap MC, yang berarti pula tidak memberikan pengaruh terhadap kurva penawaran. Upaya memaksimalkan profit berarti pula memaksimalkan produser surplus, dan sekaligus berarti memaksimalkan zakat yang harus dibayar. Jadi dengan adanya pengenaan zakat perniagaan, perilaku memaksimalkan profit berjalan sejalan dengan perilaku memaksimalkan zakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu Sifah Hashanatul. Materi untuk kali ini yaitu biaya internalisasi eksternal. Dalam konsep Islam, konsep yang adil terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak melakukan mafsadah. Yang kedua, dilarang melakukan transaksi goror. Yang ketiga, tidak melakukan transaksi maisir. Dan yang keempat, tidak melakukan transaksi riba. Nah, yang dimana mafsadah ini melakukan kerusakan yang disebut dalam ekonomi yaitu negatif internalities, yang dimana disebut juga dengan utility function. Unity function ini yang diwujudkan dengan X sama dengan good dan Y sama dengan good, yang artinya X sama dengan baik dan Y sama dengan baik, atau X sama dengan good dan Y sama dengan bad, yang artinya X sama dengan baik dan Y sama dengan buruk. Bisa jadi X sama dengan bad dan Y sama dengan buruk, yang artinya X sama dengan baik, maksud saya X sama dengan buruk dan Y sama dengan baik. Dalam teori Islam, X dan Y tersebut yaitu X sama dengan halal dan Y sama dengan haram, dimana pasti tentunya kita akan menjalankan yang halal. Nah, untuk itu Islam mengajukan yaitu corner solution, yang dimana jika pada saat itu terjadi sesuatu yang darurat, maka ketika hasilnya tidak akan optimal. Secara grafis, produsen mengalihkan diri tanggung jawab yaitu dengan turunnya ATC dari ATC 1 menjadi ATC 2, yang dimana marginal cost-nya akan turun dari MC 1 menjadi MC 2, yang dimana MC 2 lebih rendah dari MC 1. Baik, lanjut ke materi yang terakhir yaitu mengenai penerapan biaya kompensasi, batas ukuran, dan daur ulang. Nah, dalam konsep Islam, mencegah mafsadah lebih diutamakan daripada memperbaiki keburukan mafsadah. Meskipun dampak buruk tersebut timbul sebagai ekses dari suatu produksi yang bermanfaat, itu sebabnya penggunaan mekanisme daur ulang lebih diutamakan daripada instrumen fix dan standar. Bila potensi negatif internalities terdapat di lingkungan produsen, daur ulang yang tidak selamanya dapat dilakukan. Namun demikian, daur ulang lebih dimanfaatkan memproduksi output lain. Dimanfaatkan memproduksi
output lain tetap dapat dilakukan, misalnya instalisasi pengolahan air bersih yang menghasilkan limbah berupa lumpur. Limbah berupa lumpur ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Teman-teman, sekian video pembelajaran mengenai teori produksi dan penawaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.